Halo, what's up guys? Halo guys, welcome to my life guys. Halo, halo bos. Bakri beli BP bagus guys. MP Marungkat AKBK jualan iya guys, ya Allah guys, belum take profit bos. Ya Allah. Cobaan apa ini ya Allah, ya Allah. Rekom saham jangka panjang tapi bukan bank. Disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu ya, jangka panjang tapi bukan bank, tapi disclaimer dulu ya. Bumi. Situ Bumi. BP mau ikutan takut malah melejit. Waduh, ya nggak apa-apa guys, cari saham yang lain guys. Bos Bumi. Yoi guys. PPRE gembos guys. Adaro menarik ya, kita masih ngehold Adaro guys. Zata berapa lama suspend nggak tahu guys. Bumi jangka panjang karena apa? Udah dikasih tiker ya masih tanya guys ya, karena fundamentalnya bagus lah guys. Fundamentalnya bagus, lagi murah aja sih. Itu aja bos. Adaro itu Adro apa DMR? AAD guys. Adaro itu AAD ya. Alam Tri itu Adro. Gitu guys. Dewa gimana? Belum pegang Dewa guys. PPRE bisa naik gak nyangkut average 312. Aduh guys, kalian belinya di atas guys ya. Kemarin saya bilang guys ya, kalau belum punya barangnya jangan kejar guys ya, karena average big playernya itu ada di bawah ya. Bumi marketnya jadi gede dong kalau naik harga. Bisa jadi guys. Bulu Sumulu. Raja. Saya kok prefernya ke Ratu guys daripada Raja guys. Bumi kenapa sih guys? Bumi emang tertekan hari ini guys ya. Tapi nggak tahu apakah Pak Salim masih beli guys di Bumi guys. NI sekarang yang beli guys, masih aman sih guys. NI ini siapa ya, NI ini ya di Bumi ya? Kalau Inat MG tadi saya cek guys, MG itu biasanya juga dipakai pengendali guys. Pengendalinya itu biasanya pakai MG, pakai YB sama pakai XA ya di Inet. Cengdong udah habis, udah guys. Harusnya sudah ya, karena sudah nggak jualan guys. BP gimana? Bagus lah ya kalau dibeli Pak Bakri guys. BP masuk di akum AKI ya guys ya, masih di akum AK. Nah itu guys, AK kan beli terus guys ya. Kenapa dia beli terus? Nah ini beritanya mesti muncul belakangan guys ya. Beritanya pasti muncul belakangan guys ya. Kita kan nggak tahu guys ya. Mereka yang ngumpulin barang terus itu yang lebih tahu guys. Gitu guys. Nah sekarang beritanya muncul, sahamnya udah terbang ya, kita jadi penonton dulu guys. Nggak mau ngejar atas saya guys. Tetap bersyukur walaupun tidak profitful di INKP. Tetap bersyukur guys. AK di BP BSJP mantap guys. Bumi dipencendangi BP. Waduh guys ya. Lagi fokus di BP ya Pak Bakri ya. Guys kok jenggot saya kok lebat guys. Bedanya AKBK Algo sama biasa gimana? Gimana bedanya guys ya? Sama-sama Algo gak sih guys? AK sehari beli sehari jual di BP. Apaan guys? Masa iya guys?
Aka itu ngumpulin sudah lama guys ya. Tadi malam itu kita bahas guys. Kalau kalian pengen nonton ini guys, nonton tayangan live-nya itu, tayangan ulangnya ada di YouTube guys, saya upload. BP itu Aka itu ngumpulin barang mulai tanggal 18 Februari guys. Ya. Mulai tanggal 18 Februari. Nah, kemarin itu dia Aka itu take profit separuh guys. Dia itu masih punya barang guys. Ya, dan sekarang dia beli lagi guys ya. Jadi average-nya sudah mulai naik guys. Jadi kita tetap tungguin koreksinya guys. Saya nggak FOMO lah ya. Tetap tungguin koreksinya ya, Bro. Kalau crossing bareng tapi masuk satu SID bakal kebaca di Broksum. Crossingnya gini guys, crossingnya itu gede atau enggak ya kan, kemudian antar broker atau beda broker. Nah itu dulu guys pertanyaannya guys. Kalau gede ya kelihatan lah guys, kelihatan di running trade sih guys, tepatnya ya kelihatan di running trade, pun di broker juga kelihatan guys. Contohnya di broker summary juga kelihatan, contohnya di saham IMPC ya, contohnya di saham IMPC guys. Collapse nggak mau guys, saya pengen sendiri guys, saya introvert guys ya, kurang anu dengan orang baru guys. PPRE gimana sejauh ini? Transaksinya masih oke guys ya, hari ini banyak yang take profit, banyak retail yang masuk hari ini guys. BP ATH lagi ya, iya guys, ATH lagi guys. Gimana guys, kita nggak dikasih masuk guys. Tadi ada berita Pak Bakri beli BP langsung guys ya. Awas diincer OJK, ya nggak apa-apa guys. Dipanggil ya saya datang guys ya. Saya nggak dibayar emiten ya kan. Kita update di grup juga saham-saham gede guys ya, saham Adro dan lain-lain guys ya. Gimana kita manipulasi harga guys ya? Apalah daya guys modal kita guys. Adro kita masih hold guys. Nggak ada uangnya ya guys, nggak ada uangnya juga guys ya. RMKE gimana? RMKE masih saya watch guys ya, RMKE itu guys, tapi tungguin koreksinya guys ya, tungguin koreksinya bos. Adro average berapa? Pokoknya kita sudah running profit guys. Ada drama kemarin RMKE yoi guys ya, ada drama RMKE kemarin guys, jadi nggak apa-apa lah ya. Oke guys, welcome to my live guys ya. Tungguin 250 lah ya, 250 orang guys ya, welcome to my live guys. Naga versus ikan. Yang satu beda aliran guys ya, yang satu kan trader guys ya, yang satu trader, yang satunya investor guys ya, jadi beda kungfu guys ya, beda kungfu, nggak bisa disatukan guys. Tapi emang RMKE itu sekarang lagi oke sih guys, secara transaksinya lagi oke guys. Mau mandi silakan mandi guys, turunkan harga VIP, nggak mau guys. Kalau RMKE saya kok prefernya ke RMKE guys ya. Disclaimer on dulu guys, bukan ajakan menjual membeli saham guys ya, izin ya, izin guys. Adro nambah muatan sekarang oke nggak? Kok kenapa nambah muatan guys ya? Oke aja sih guys ya. Nanti kita cek ya Adro ya. Beda gaya trading bener guys. Oke guys, sudah 250 biji nih guys. Sudah 250 biji guys. Oke guys ya. Kita lihat-lihat saham guys hari ini guys ya. Welcome to my live guys. Selama 1 jam ke depan kita lihat-lihat saham apa yang oke, mana yang tidak oke ya. Yang belum follow TikTok saya guys ya, follow dulu bos. Yang belum follow TikTok saya, follow dulu. Yang belum follow IG saya guys ya, follow IG saya guys. Yang belum ini guys, belum subscribe YouTube saya guys ya, subscribe YouTube saya guys ya. Yang pengen join komunitas silahkan klik link di bio guys. Kayaknya kuali lagi panas ini guys ya, kuali lagi panas. Apakah kita tutup aja guys ya komunitas kita guys, nggak usah nampung lagi guys.
Nggak tahu lah ya, kita lihat rencana sampai lebaran lah. Nanti habis lebaran, habis libur lebaran, ya mungkin ya habis libur lebaran ya kita nggak tahu lah, kita lihat nanti aja guys. Oke guys, sudah ada list ya di grup ya, kita prioritaskan watchlist yang ada di grup guys. Oke guys, yang pertama ya kita lihat MBMA CDA Bumi guys. Kenapa CDA guys? Kok tiba-tiba CDA guys ya? Izin dulu guys, CDA lagi downtrend guys. MBMA guys ya, MBMA Hamin berapa kosongan Porto untuk prepare lebaran? Hamin 3 lah ya. Kalian Hamin 3 nggak usah beli, nggak usah jual. Kalau kalian butuh dana buat lebaran guys ya, Hamin 3 libur ya, Hamin 3 atau Hamin 4 ya libur, itu kalian nggak usah transaksi guys ya. Tapi DRDN harus ada guys, saham kalian jual dulu guys ya buat lebaran itu guys kalau mau. Jadi nanti Hamin 1 libur nanti kalian bisa tarik uangnya guys, biasanya gitu sih guys. MBMA guys ya, Allah guys, MBMA hari ini transaksinya kurang banget guys. MBMA guys, retailnya pada masuk, asingnya pada jualan guys ya. Retailnya pada masuk, asingnya pada jualan guys ya, gimana guys. Kemudian MBMA ini guys, ada si LG masih punya barang dia guys. Dia itu beli mulai tanggal 22 Januari guys ya. Ini guys, si LG masih punya barang di 790 ya, lumayan di bawah guys ya. Jadi beli di atas lumayan high risk guys. Kemudian si BK tanggal 23 Januari guys. Wah, barangnya dia sudah mulai habis guys ya. Dia jualan hari ini guys. Nah ini guys, tanggal 23 sampai 24 si BK punya barang 108M guys. Tapi hari ini guys ya, dia jualan guys, si BK jualan 72M guys ya. Dia take profit guys. Jadi MBMA ini kurang guys ya, jujur nih ya, kurang ya MBMA ini guys ya. Aduh guys, gimana ini guys ya, habis profit 5% guys ya di MBMA guys. Sekarang malah floating bos. Disclaimer on guys ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. Itulah guys, INKP ya, INKP kita disiplin profit ya. Bit overnya jelek sedikit, kita profit, terus sekarang malah naik kenceng guys. Jadi gimana guys, umumnya dekat lebaran pada take profit, umumnya dekat-dekat libur panjang guys pada take profit guys. Jadi dekat-dekat libur panjang biasanya itu pada take profit umumnya guys ya. Trader-trader itu pada take profit guys. Oke guys, lanjut CDA guys. Kita lihat besok lah ya, sesuai plan aja guys ya. Kalau waktunya take profit. Oh iya guys, kita update di grup dulu. Update grup hari ini kita tidak jualan apa-apa guys. Biasanya cut loss berapa persen maksimal? Saya 10% maksimal guys. Tapi biasanya saya cari-cari saham yang risknya itu di bawah 10% guys. Yang risknya itu di bawah 10% guys ya. Entah itu 6%, 4%, 5% gitu guys. Biasanya guys. Jadi ya aman lah ya, modal nggak kerasa lah kalau cut loss guys. Oke guys. Kemudian hari ini kita nggak jualan apa-apa, kita nggak beli apa-apa guys ya di komunitas guys ya. Saya sendiri nggak jualan apa-apa guys. Jadi kita nggak ada take profit, nggak ada cut loss hari ini guys. Tetapi kita masuk satu saham guys hari ini guys. Kita masuk satu saham, kemudian sudah running profit guys ya. Kalau kalian scalping itu sudah running profit 2% tuh guys ya. Itu bisa lah take profit guys kalau aliran kalian scalping gitu guys. Kemudian kemarin kita juga masuk satu saham, juga sekarang running juga guys ya. Tapi guys ya, kemarinnya lagi guys, kita masuk satu saham guys ya. Hari ini running 5% guys. Tetapi di sesi 2 malah turun guys ya. Nggak dipantau di sesi 2 guys. Di sesi 2 nggak dipantau, jadi ya gimana guys. Sementara Porto digendong saham Adro guys ya. Disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Itu guys. Lanjut guys.
Kalau saya baru gabung belajar kalau XLXC gimana besok maksudnya guys. Lanjut guys, CDA ya. CDA ini guys, ini lagi downtrend guys. Ya. CDA itu lagi downtrend guys ya. Di sini ada support guys ya. Di sini ada support, kemudian sudah jebol support guys. Sudah jebol support, kemudian ya gimana guys? Sahamnya lagi downtrend guys. Saham lagi downtrend itu izin guys ya. Sahamnya lagi downtrend itu sulit guys untuk dimainin guys. Tanpa mengurangi kehormatan saya ke CDA guys ya. Saham lagi downtrend itu emang saya cenderung ke wait and see guys. Sahamnya lagi downtrend, kita following trend guys. Izin ya. Jadi kalau uptrend enak guys ya, kita cari koreksi-koreksinya buy on retracement, nah itu enak guys. Atau uptrend kemudian sideways ini ada yang akum misal guys. Nah itu juga menarik guys. Jadi saya kurang main saham yang lagi downtrend guys. Oke guys, lanjut guys. Bumi itu ada broker NI guys. Saya nggak tahu ya, NI itu siapa saya nggak tahu guys. Bumi itu ya, pertama CC jualan ya, kayaknya CC ini jualannya dikit aman lah ya. CC ini masih punya barang guys ya. Kemarin-kemarin itu yang nahanin itu CC guys ya. Di 286 barangnya ada di 286 guys. Sekarang Bumi di 270. Kemudian sekarang ada NI nih guys ya, pemain baru ini guys. NI dia beli sekitar 131 M ya. Kita cek CC guys. CC jualannya kalau ke NI berarti NI itu satu orang kayaknya guys. Coba saya cek guys ya, mana guys. Kok ini guys, salah guys. Kita cek Bumi guys. Saya mau ngecek Bumi bos. CC jualannya lot paling gede guys. Nah ini guys. CC jualannya ke AK. Bentar guys. CC buyer. Nah, CC jualannya ke MG guys. Oh CC nya ini CC Smart Money nih guys ya. Barangnya gede-gede guys. Jadi CC ini masih punya barang dia guys ya. Barangnya harusnya masih banyak lah ya. CC ini kan biasanya Pak Salim pakai CC guys. Kemudian sekarang ada NI guys ya, yang beli banyak NI guys. 131 M. NI ini biasanya cenderung retail yang beli guys. Tetapi ini belinya gede guys ya. Ini tidak bisa dikatakan retail guys. RB ini siapa? Nah ini guys, pertanyaan saya, RB ini siapa guys? Dia itu jualan terus dia guys. Nih, RB ya kan. Kok tiba-tiba ada RB nih guys? Masa cengdong ya? Katanya cengdong habis barangnya guys. Nih RB. Sellernya ada nih guys, Bumi guys. Nah itulah ya. Jadi ada plus minusnya guys. Minusnya itu ada sellernya, yaitu si RB itu guys. Plusnya itu CC masih punya barang ya. Kemudian sekarang ada NI ya. Sekarang ada NI yang beli gede guys. Nah itu guys. Nah RB ini siapa? We never know guys. Coba cek Neo BDM si RB. Ya gimana ngeceknya guys? Ya? Bumi guys. Ini harus nge-track jauh guys ya. Kalau lihat kalau mau lihat barangnya RB guys. Bentar ya. Dia tuh ngumpulin barang mulai kapan ini selama 3 bulan terakhir dia nggak ada beli guys. Nih. Ini dia ngumpulin barang mulai kapan? Ini 3 bulan terakhir dia nggak ada transaksi sama sekali guys. Tiba-tiba dia mulai jualan waktu saham ini mulai crash guys ya. Mulai tanggal berapa nih guys? Tanggal 19 Januari dia mulai jualan guys ya. Nah ini guys. Tanggal 4 Februari dia mulai jualan sampai sekarang guys. Barangnya sisa masih ada berapa barangnya? Masih ada berapa kira-kira? Ya, kita harus track jauh guys ya, nantilah ya. Nanti coba saya track setahun atau berapa gitu guys.
Cara membedakan retail XL big money. Cara membedakan guys. Kalian cek di ininya guys. Kalian cek satu-satu guys. Di bid offernya sama di running trade-nya guys. Nanti kelihatan guys. Ya. Jadi kalian cek di running trade-nya nanti kelihatan bos. Kenapa ini guys? Kok pada pengen live bareng ini kenapa guys? Oke guys, lanjut guys ya. Jadi bumi ada plus minusnya guys. Plusnya itu si CC ya, si CC ini kemana aja? Loh, saya live guys ya. Si CC ini punya barang gede guys. Minusnya itu adalah ada sellernya yaitu RB guys. Saya nggak tahu RB guys. Kemana aja? Nah ini guys. Saya kalau puasa live-nya jam 8 guys ya. Izin guys. Jadi izin ya live-nya jam 8 malam guys. Kalian kalau semisal hari biasanya kan jam 7 guys. Hari biasanya kan jam 7. Nah, kita live-nya jam 8 malam guys. Oke guys ya, MBMA jadi bumi sudah guys. Kita cek grup satunya guys. BKSL, KPIG, BP. Waduh, BKSL itu kita kurang oke kemarin BKSL guys. Kita cek hari ini naik 4% guys ya. Apa-apaan ini BKSL guys? BKSL hari ini transaksinya ya biasa-biasa aja guys ya. Nggak ada yang akum, nggak ada yang distribusi guys hari ini guys. Kita cek YJ itu siapa guys ya di BKSL guys ya. BKSL pengendalinya pakai apa guys? Kayaknya pakai BKSL itu yang punya barang banyak kayaknya ada IF ya. IF setahu saya guys, Samuel Sekuritas guys, tapi itu bukan pengendalinya guys. IF, NI, II, KI, ya. YJ ini ya nggak tahu ya YJ ini siapa guys. Tapi dia barangnya juga dikit guys ya. Jadi nggak ada akum, nggak ada yang distribusi guys ya. Jadi kita wait and see dulu guys ya BKSL guys. Kita wait and see dulu guys karena BKSL ini apa namanya MG itu kemarin itu cut loss guys ya, tapi kita telat cut loss jadi ya gimana lagi guys ya. Oke guys. Tapi BKSL ini fundamentalnya bagus guys ya, menurut orang fundamental tapi guys ya, izin. Ya, menurut orang fundamental itu katanya fundamentalnya bagus ya, tanah di Bekasi atau apa lahannya masih gede guys. Gitu guys. Lanjut guys. Kepik KPIG guys. KPIG udah lah guys. KPIG juga lagi downtrend bos. Nih, KPIG juga lagi downtrend ya guys. Jadi kita wait and see dulu bos. Menurut catatan saya guys, ada ZP sama AK ya, dia punya barang banyak 9 Januari sama 2 Januari guys ya. Kita cek, kita track ya 9 Januari apakah dia masih punya barang guys. Ternyata barangnya kalah dengan barangnya retail guys. Tanggal 9 Januari, tanggal 2 Januari AK masih punya barang banyak tapi di sini sellernya juga gede guys. Ya, jadi KPIG kita wait and see dulu nggak sih guys. Kemudian transaksi hari ini juga nggak terlalu gede guys volumenya guys ya. Ini 500 juta, 1,4 M, 300 juta. Sahamnya lagi downtrend. Jadi kita wait and see dulu bos. Jadi KPIG kita wait and see dulu bos. KPIG udah bottom ya. Terserah guys ya. Saya jarang guys ya beli di bottom guys. Maksudnya saya jarang beli ketika sahamnya itu turun kemudian nyentuh support. Saya beli itu jarang guys. Takutnya lebih dalam lagi bos. Gitu bos. BP, nah BP ya gimana guys BP guys. Kita ketinggalan kereta guys. BP guys. Nih ya, yang katanya AK BSJP guys. Nih, AK hari ini beli. AK itu mulai beli tanggal 18 guys. Ini barangnya juga gede guys. Nah, barangnya AK ada 105 M di 257 bos. Nah, jadi kalau nggak punya barangnya guys ya, tungguin koreksinya di area-area sini bos. Ya, BP menang tender, sudah pengumuman kah? Nah kemarin 18 sampai tanggal 23 itu punya barang 108 M guys. Tapi tanggal 24 dia take profit ya, AK take profit 50 M. Nah sekarang
dia masuk lagi guys. Jadi barangnya tetap utuh guys ya, 48M guys. Tapi average-nya sudah naik, average-nya si AK ini guys. Jadi kalau sudah punya barang ya ini guys. Kalau sudah punya barang ya pasang trailing stop aja guys lah, lebih aman guys. Kemudian kalau belum punya barangnya ya wait and see dulu guys. Jadi saya takut guys ya kalau beli di atas guys. Gimana dong guys? Lanjut guys. Kita cek grupnya satu guys. Ratu Dewa ENRG. Ratu SS ya. Yang beli banyak SS ya. Nih. Ratu, tapi SS 2 hari terakhir saya perhatikan nggak beli dia guys. Ini guys ya, tanggal 24 ya nggak ada transaksi apa-apa. Tanggal 25 juga netral aja guys ya. Tanggal 24 25 netral aja, sideways aja guys. Tapi yang jelas SS ini punya barang lumayan guys. 64M ya di 7.600 guys ya. Average sudah naik guys. Jadi ini kan naik kemudian membentuk base guys ya. Ini kalau membentuk base ada yang akum itu menarik guys. Saham kalau sideways ada yang akum itu lumayan menarik guys. Tapi SS ini akumnya ini nggak terlalu aktif guys ya, nggak terlalu masif guys. Jadi kalau breakout ini bisa kenceng guys ya. Kalau ada yang akum guys. Tapi sayangnya SS ini nggak terlalu aktif ya akumnya ya. Gitu guys. Jadi Ratu saya pribadi wait and see guys. Gitu bos. Jadi nggak buru-buru untuk beli guys. Tapi emang ini guys, guys? Emang saya jadikan watchlist guys ya. Nanti kalau bid offernya oke lah ya, kita coba kembali masuk di saham Pak Hapsoro guys. Sudah lama kita guys nggak masuk Pak Hapsoro guys ya. Padahal dulu ya main Mina, main Bufa guys. Lanjut guys. Dewa itu berhenti buyback gak sih guys? Dewa itu guys ya. Kalian cek lagi guys, apakah masih buyback atau sudah selesai buybacknya guys. Dewa itu wait and see guys. Kita cek aja lah ya. Dewa hari ini. Nah ini guys, kita track guys ya, apakah XL-nya ini retail atau bukan guys. Barangnya 52M guys ya. Ini yang pertanyaan tadi guys, bedakan XL retail sama enggak guys. Pertama kita cek di running trade guys ya, Dewa apakah dia belinya gede-gede guys. Kalau dia belinya gede-gede, di sini sama di bid over guys ya. Ngeceknya di running trade sama di bid over. Kalau dia belinya gede-gede guys, XL, nah ini buy guys ya. XL bayarnya 38.000 lot guys. Ini lumayan gede guys. XL 26.000 lot. Nah ini lumayan gede guys. Nah XL ini kemungkinan besar itu bukan retail guys ya. XL 16.000 lot ya. Harga 500 itu 1M nya sekitar 20.000 lot guys ya. XL 18.000 lot, XL 19.000 lot. Nah itu guys. XL 15.000 lot. Nah ini XL yang top buyer ini belum bisa dikatakan retail guys ya. Gitu guys ya. Paham ya? Tapi secara overall guys ya, saya Dewa itu wait and see dulu guys ya. Kemudian kita cek tanggal 24 guys ya. Kemarin turun dalam, apakah ada yang ganjel guys ya? Apakah ada yang jagain guys? Ternyata nggak ada guys ya, distribusi guys. Nggak ada yang akum guys ya, Dewa ini guys. Ya nggak ada yang akum guys ya, kita wait and see dulu bos. Jadi nggak ada yang belum ada guys ya, bukan nggak ada guys, belum ada yang akum, jadi kita wait and see dulu guys. ENRG, waduh ini sahamnya doi ini bos. ENRG guys, ENRG guys. ENRG apakah ini koreksi sehat guys? Kalau ini nggak ada distribusi berarti koreksi sehat guys ya. Mulai tanggal 23 guys. Tanggal 23 sampai 25 guys. Wah, tanggal 23 sampai 25 ternyata distribusi guys ya. Jadi kita wait and see dulu guys. Retailnya sudah mulai masuk ini guys. Jadi Dewa ENRG izin ya, biarin koreksi lebih dalam lagi guys. Ya, jadi kita wait and see dulu juga
energi dewa kita wait and see dulu bos. Izin bos, izin. Jadi kemarin nggak ikut pestanya energi juga nggak apa-apa guys ya. Tetap fokus Porto kita guys. Lanjut guys. Trin MBMA sudah ya. Trin INDS guys. INDS. Di sini ada yang nyangkut di INDS ya guys. Trin INDS Bufa. Nah, Bufa ini kayaknya menarik Bufa ini guys. Trin juga ya, Trin sahamnya lagi downtrend ya, wait and see dulu guys ya. Transaksinya juga kecil-kecil guys ya, volume transaksinya guys. Ya, sahamnya lagi downtrend ya, transaksinya juga kecil-kecil ya. Kita wait and see dulu guys ya. INDS ya Allah guys. INDS ini the next apa ini guys? INDS izin ini sudah saham ini sudah naik berapa persen nih guys. Kalau kalian tetap ngeyel beli di pucuk, kalian itu adalah Kamen Rider guys. Saham ini sudah naik 1.300% guys ya. Bayangkan guys, sahamnya sudah naik 1.300% bahkan lebih guys. 1.367% guys ya, dan belum koreksi guys. Kalian mau beli guys ya, itu ya kalian itu adalah Ultraman guys. Kemudian ya kosong guys ya, nggak ada transaksi apa-apa guys ya. 100 juta, 90 juta, 400 juta ya gimana guys ya. Udah guys, kalian yang ini guys ya, yang punya barang banyak di NDS harga bawah ya lumayan cenut-cenut guys ya. Karena gimana jualannya guys? Hari ini yang bisa jualan guys ya itu sekitar barang sekitar 500 jutaan guys ya yang bisa jualan hari ini guys. Kalian punya barang semisal 700 juta guys. Wah, jualannya gimana itu guys? Sulit guys ya jualannya guys. Makanya guys ya, ingat guys, dilarang FOMO guys ya. Ingat ya, dilarang FOMO dan jangan percaya siapapun di market guys ya. Harus percaya diri sendiri guys. Izin ya. Izin bos. Lanjut guys. Bufa hari ini naik kenceng ya. Naik 14% guys. Ya, Bufa hari ini bagus lah ya. AK beli guys. Beli gede guys. Hampir 100 M guys. Nah ini guys, nah gini guys ya, AK ini kan trader guys ya. Kita track guys ya, pergerakan AK ini guys. Tanggal 23, si AK beli 25 M guys. Tanggal 24, dia jualan. Ya, dia sudah profit tipis jualan. Sekarang dia beli lagi guys. Beli lagi, kalian cari tahu average-nya guys. Average-nya itu ada di 1556 bos. Ya. 1556 guys ya. Nih ya. Bufa, dia punya barang di sini guys. Anggaplah di sini lah ya. Si AK itu average-nya di area sini guys. Dia kalau dihitung-hitung itu sudah running profit sekitar 6%-an guys ya. Kalau trader itu 6% itu gede guys ya, izin guys. Jadi solusinya apa guys? Apakah kita langsung HK pagi-pagi guys? Saya kurang gitu style saya guys ya. Saya tungguin koreksinya. Kalau besok misal koreksi dan volumenya tidak segede sekarang, artinya apa kalau volumenya tidak segede sekarang? Artinya itu semisal ya potensi AK jualannya itu nggak segede belinya kemarin guys. Gitu guys. Jadi kita tungguin koreksinya aja guys. Kecuali ya bid offernya bagus banget, besok ya kita berani ambil atas guys. AK semenjak IHSG crash seringnya trading saja. Emang trader guys ya, mereka itu trader guys. Saham-saham yang lagi downtrend guys ya, dia suka tektokan guys. Gitu guys. Dan AK belinya masih sehari, beli gede, jadi kita wait and see dulu guys ya. Gitu bos. Bid offer yang bagus gimana? Sudah ada modulnya di grup guys ya. Izin ya, izin guys. Lanjut guys.
Sudah ya, Bufa ya. MEDC Bull. MEDC Bull Mina, guys. MEDC. Kalau AK belinya dikit gimana? Berarti AK-nya retail, guys. Gitu aja, bos. AK BSJP. Emang AK ini, emang Indonesia itu mudah, guys ya. Saham Bufa naik dikit ya, pada FOMO, guys ya. Yang lain, guys ya, takut ketinggalan, guys. MEDC ya. MEDC pertama, guys ya. Pertama saham ini lagi di pucuk, guys. Saham kalau lagi di pucuk itu resikonya tinggi, guys. Kalau kalian main di pucuk itu stop loss-nya ketat, guys ya. Biasanya kalau saya main di pucuk itu stop loss-nya itu maksimal 5%, guys. Dan modalnya nggak gede-gede, guys ya. Ini kan lagi di pucuk nih, guys ya. Lagi di resisten, guys. Ya. Kita cek Medco, guys ya. Medco ini peroilan, guys. MEDC ini hari ini ada distribusi dari NI, guys. Ya, yang nampung nggak ada yang nampung, guys ya. Jadi hari ini distribusi ya, tanggal 24 juga distribusi, bos. Ya, cenderung kok distribusi, guys. Meskipun hari ini naik 2% tapi lagi distribusi, kita wait and see, guys. Pun sahamnya juga lagi di pucuk ya. Gimana, guys? Sahamnya lagi di pucuk, guys. Sahamnya lagi di pucuk, kemudian lagi distribusi, jadi kita wait and see aja lah ya. Modul bid offer nggak dijual. Oh ya, guys, ntar lagi saya masukkan link ID, guys ya. Dari kemarin belum saya masukkan, guys. Ntar lagi saya masukkan, bos. Lanjut, guys. Cici Medco masih saya tungguin koreksinya, guys. Nah, kemudian catatan saya Medco itu ada si AK, guys ya. Barangnya itu mulai tanggal 29 Desember dia beli, guys. Nah, barangnya masih gede, guys, AK, guys. Tapi ada sellernya juga, guys ya. Kalian jangan lihat bayarnya juga, guys. Kalian harus lihat sellernya, guys. Sellernya juga gede-gede. Lebih gede dari bayarnya malah, guys. Jadi ya gimana, guys ya. Wait and see, bos. Sahamnya sudah naik kenceng pula, guys. Gitu, bos. Lagi di pucuk, bos. Gitu, bos. Meskipun nih ya. Meskipun itu beli, itu juga beli, guys. Komunitasnya juga gede, guys. Saya juga tahu loh, bos. Info bukber. Ayo, guys, bukber, guys. Siapa, guys? Nggak ada yang ngajakin saya bukber, guys ya. Saya bukbernya bersama keluarga, guys. Lanjut, bos. Bull. Bukber anggota grup, waduh, guys. Grup belum sebesar Stopwatch, belum sebesar apa namanya, guys, Remora, guys ya. Nanti, guys ya, kalau sudah gede, guys ya. Kita itu masih ikan apa, guys ya? Ikan wader kita, guys. Belum ikan Remora. Lanjut, guys. Bull ya. Nah, saham ini kan lagi uptrend nih, guys. Kemudian sideways, guys ya. Sideways nih ya. Sideways ini apakah ada isinya, guys, kira-kira, guys ya. Kita cek aja, guys. Hari ini MG yang beli gede, guys. Bentar, guys. Bull itu Bull ya, kita cek Bull, guys. Bull itu DH, FS, XA rata-rata pakai DH sama AI, guys. DH hari ini jualan, guys. Jadi kita wait and see dulu, bos ya. Kita wait and see dulu Bull ya. Sudah kelihatan lah, guys, ini, guys. Jadi saya belum melirik perkapalan, guys ya. Jujur nih saya belum trading di perkapalan, guys. Nah, ini DH masih distribusi, guys ya. Saya wait and see dulu, guys. Kecuali INKP DH-nya beli ya. Kalau di Bull DH-nya jual, guys. Jadi kita wait and see dulu, guys. Jadi INKP itu apakah saya mau ngecek INKP, guys? Siapa yang naikin? Gila, guys. DH beli banyak lagi, guys ya. Makanya, guys, naik kenceng, guys. Sayang, guys ya. INKP ini masih sangat very possible naiknya, guys. Coba lihat INRG sudah, guys. Nih, guys. INKP kan kita update di grup ya. Wah, kita sudah dapat harga bottom, guys ya. Coba kita nostalgia, guys. Andaimologi. Dan kenapa saya jual ya kemarin ya?
Ini bos, tanggal 9 Februari guys ya. Tanggal 9 Februari saya masuk INKP di 9.025 guys ya. Anggapnya 9.100 lah ya. Tanggal berapa guys? 9 guys. 6, 7. Nah, di sini guys, kita sudah dapat bottom guys ya. Kalau dihitung bottom ini guys. Gila bos, 30% bos. Semisal bulan ini all in INKP udah guys ya, semisal guys ya, itu di market itu banyak namanya penyesalan guys ya, tapi ya nggak apa-apa guys ya, move on ya, kita cari saham-saham lagi guys. Saya sudah mantengin INKP mulai Januari guys ya, DH ini kita juga main INKP dulu guys, dulu kita juga main INKP di area-area sini guys. Nah ini guys ya, 7 Januari sekarang DH beli lagi guys ya, ini guys ya, sesimpel itu guys ya, dead simple guys. Psikologi aman gak aman guys ya, ini DH bos. DH ini ngumpulin barang terus guys ya, barangnya itu banyak guys ya, kalian cek ya, ini dia ngumpulin barang mulai tanggal 7 Januari guys. Kalau nggak percaya ini guys, dia nggak jualan sama sekali guys ya, menurut kelihatannya nggak jualan sama sekali nih guys ya, INKP guys. Bentar guys, saya refresh dulu guys, masih tanggal 24 ini bos. Padahal INKP itu biasanya naiknya 5%, maksimal 5% paling kenceng guys ya. Tiba-tiba sekarang 16% guys. Siapa ngira guys? Bentar guys. Nih DH guys. DH clean sheet ya guys ya. Nih tanda centang ini tanda clean sheet. Clean sheet tanda centang ini berarti dia nggak jualan sama sekali guys. Nggak tektokan sama sekali guys. Nih. Ya saya hapus semuanya ya. Saya hidden semuanya guys. Nih. Saham yang hidden gem lah ya, nggak ada yang ngomongin ya, nggak banyak retail tahu ya, kita sudah menemukan, tapi kita kecepatan take profit guys ya. Barangnya cek aja guys ya, mulai tanggal 7 Januari menurut catatan saya nih guys ya, 7 Januari barangnya hampir 1T guys, di 10.500 guys, sekarang di 12.000 guys. Jadi ya gimana ya INKP guys ya, kita kembali lagi nungguin koreksinya bos, gitu bos ya. Sekarang cuma andai guys, andai masuk INKP kemudian nggak usah masuk sama lain-lain guys ya, porto kita sudah naik kenceng guys. Andai, itulah namanya guys ya, namanya kehidupan guys. Tetap bersyukur dan move on guys. Bukan saja INKP guys ya, INDY, NCKL, apalagi guys, RMKE ya, RMKE bisa take profit gede guys. Apalagi guys, udah guys, itu aja kayaknya ya. Lanjut guys, bull. Oh sudah guys, bull ya. Saya buat NC tadi bull ya. DH nya jualan guys, DH nya jualan, jadi kita wait and see dulu guys. Saya belum trading di perkapalan sama sekali guys. Izin, disclaimer on ya. Disclaimer on, saya belum trading di perkapalan sama sekali. Nantilah ya, ada waktunya guys, pasti guys. Mina Inet Teens. Duh, Mina sudah guys. Oh belum Mina ya. Bentar guys, tadi apa guys? Bufa ya. Bufa tak ini guys, tak jadikan watchlist ya. Izin guys ya, Bufa ya. Thank you guys ya yang tanya Bufa guys. Dapat watchlist baru guys. Karena kalau watchlistnya semakin banyak guys, itu semakin enak pilihan sahamnya guys. Kalau dikit ya cenderung nggak belanja guys. Hari ini kan watchlist saya dikit guys ya, jadi cenderung nggak belanja guys. Cuma satu belanjanya tadi guys, tapi aman guys ya. Mina nih guys. Ya, Mina gimana guys? Mina tanggal 25 bos. Oh si Aka masuk guys. Kita cek tanggal. Nah, si Aka ini suka tektokan di Mina guys kayaknya guys. Tanggal 23 dia beli 25M di 414. Tanggal 24 dia jualan di 433. Dia cuan nih guys. Yang nabung para retail. Retail hari ini cut loss ya kayaknya guys. Nah, cut loss si Aka beli 421. Ikutin terus guys. Nah, ini guys. Si Aka ini guys ya belinya di 421 guys. Sekarang Mina harganya 422 guys.
Jadi ya besar kemungkinan ya, disclaimer on dulu guys. Besar kemungkinan potensi diangkat dulu guys ya sebelum dibanting guys. Jadi jadikan watchlist dulu guys ya. Barangnya AK juga belum sebegitu banyak guys. Ya, bisa jadikan watchlist dulu, izin, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli barang guys ya. Izin bos. Lanjut guys. Mina udah ya. Inet aman guys ya, Inet guys. Inet aman guys. Hari ini ada MG, meskipun belinya nggak gede guys, tapi MG ini kemarin YB, nah, atau ya MG ini, kalau MG-nya MG yang kita kenal guys, itu kurang oke guys, ya. Tapi kalau MG-nya ini guys, ya kita lihat besok lah. Kita belum bisa memastikan guys, karena barangnya juga nggak terlalu gede guys ya. Kalau MG-nya ini itu oke guys. Kemarin YB, sekarang MG guys. Kalau MG-nya ini oke guys. Tapi kalau MG yang kita kenal, nah itu kurang oke guys. Cuma 11M guys ya, sulit memastikan guys. MG biasanya juga segini-segini guys ya kalau beli saham guys. MG biasanya itu guys. Tanggal 25 ya kok YB sih. Ya cuma 5M guys ya. MG biasanya juga segitu. Kemudian pengendalinya juga pakai MG ya. Kita lihat besok lah ya. Kalau besok menguat berarti MG-nya ini, kalau besok MG-nya ini nggak jualan, berarti MG-nya ini MG pengendali guys. Tapi kalau besok jualan, berarti MG-nya ini MG bandar ya guys ya. Lanjut bos. Tins. Saham underrated ini guys. Tapi sahamnya naik terus guys ya. Tins bos. Tins ada. Ini gap apa bukan guys ya? Bukan gap sih ini guys. Tins ya, pertama guys ya, nih guys. Tins itu lagi all time high guys. Ya, pertama dulu itu guys. Jadi beli Tins di pucuk itu lumayan beresiko guys. Pun risk rewardnya itu juga kurang oke guys. Ya. Risknya semisal kalian masuk ya di area-area sini guys, biar kalau jebol sini berarti uptrendnya sudah patah guys ya. Jadi di area sini guys. Tetapi rewardnya berapa guys ya? Kira-kira rewardnya berapa guys? All time high-nya ya cuma 3% guys ya. Dari all time high-nya guys. Risknya 9%. Jadi dari segi risk rewardnya Tins kita wait and see dulu guys. Dari segi transaksinya juga masih aman-aman aja guys ya. Jadi kalau kalian punya barang harusnya masih aman-aman aja Tins ini guys. Jadi ada AK, ada CC guys. Ini guys. AK barangnya gede di 4.000 guys ya. Barangnya di 4.000 sekitar 200 miliar guys. Di 4.000. Nah, sekarang harganya di 4.300 guys. Ya, harganya Tins di 4.300. Jadi kita cenderung wait and see dulu bos ya. Biarinlah, kasihlah koreksi dulu ya. Kalau kasih koreksi dulu oke lah, sambil lihat risk rewardnya guys. Gitu bos. Jadi nggak FOMO ngejar di pucuk guys. Lanjut bos. Inet sudah bufa Hope PPRE AMMN. Hope saham Hope. Nah, ini saham-saham yang nggak banyak ngomongin guys. Coba kita cek ya. Hope tanggal 25 ya. Hari ini 13%, ada GR, ada AO yang beli guys. Kita cek guys ya. Ingat ya, disclaimer dulu guys. Hope ini liquidity rendah guys. Wah, ada GR guys. Guys, kok GR guys ya. GR ini belinya mulai kapan guys? Si Hope guys. Nah, ini asam-asam underrated gini guys. Sam yang nggak banyak ngomongin. Apakah kita cenderung wait and see dulu bos, atau jadikan watchlist bos? Waduh guys, top bayarnya masih XL guys ya. GR baru beli sekarang guys. Ya, jadi kita wait and see dulu lah ya.
Saham ini karena liquidity rendah guys. Pokoknya liquidity rendah kalau ada yang ngumpulin barang guys sampai 100 miliar lah ya, itu menarik guys menurut saya guys. Nah ini dia habis distribusi kemudian dia baru beli lagi hari ini guys ya. Jadi kita wait and see dulu guys. Belinya juga nggak terlalu gede ya, cuma 3M ya. Jadi kita wait and see dulu bos ya. Secara teknikal memang menarik guys, secara teknikal guys. Tapi ya gimana guys ya, terlalu beresiko guys ya, belum masuk ke kriteria kita guys. Nah tanggal 24 juga nggak ada beli apa-apa guys ya. Tanggal 23 juga nggak ada akum apa-apa guys. Gitu guys. HUP. Lanjut guys. HUP. PPRE. Nah PPRE hari ini turun 7% guys ya. Apakah gara-gara UMA guys? Apakah PPRE turun apa gara-gara UMA guys? Oke guys, kita cek PPRE guys. Kemarin siapa sih yang naikin guys? YU ya. YU ini masih punya barang dia guys. Jadi meskipun koreksi menurut saya malah menarik guys ya kalau dikasih koreksi lebih dalam guys. YU ini barangnya masih gede guys ya. YU ini guys. Nih. YU masih 49M guys ya di 221 guys. Di arah sini dia masih punya barang guys ya. Kemarin naik kenceng itu yang naikin juga YU guys. Nih. Tanggal 24 naik kenceng, yang naikin YU beli 20M guys. Dan AK. Nah AK ini sekarang jualan guys, makanya sahamnya turun guys. Si AK jualan kan hari ini, tapi si YU ini nggak jualan guys ya, nggak distribusi guys. Harusnya masih aman-aman aja guys ya PPRE ini guys. Nanti dikasih sideways atau turun lagi ini ya bisa di watch lah ya. Kasih sideways, si YU ini beli lagi. Nah ini menarik guys ya, izin ya, disclaimer on ya. Bukan ajakan menjual membeli saham guys. Jadi PPRE so far masih aman guys. Lanjut bos. Adro. Wah udah guys, Adro itu tutup mata guys. Udah lah guys. Sahamnya instant profit ini guys. Ini Adro guys. Wah kalian beli waktu crash ngumpulin lagi enak guys ya. Cuan gede guys ya. Di grup tadi ada yang 10%. Ada yang 22%. Adro guys ya, saham Loris ini guys. Pertama AK barangnya juga masih gede guys ya, 12 Januari guys. Nih 300M ya kan. Dia sekarang beli lagi guys. BK juga sekarang top bayarnya BK, dia ngumpulin mulai tanggal 5 Februari. BK juga punya barang guys. Barangnya juga gede ya, 174M. Hari ini retailnya pada jualan ya. XL, YP, XC, PD, NI, SQ pada jualan guys. Potensi lah ya ke resisten ini guys di 2400 potensi guys ya. Disclaimer on dulu guys, bukan ajakan menjual membeli saham guys ya. Kuali lagi panas guys. Izin bos. Lanjut guys. Ayam guys. Ayam. Aduh guys, saya kurang main sama-sama kayak gini guys. Aduh guys. Ayam guys, ada apa ayam guys? Saya kurang main sama-sama pergerakan kayak gini guys. Ini sahamnya masih sideways aja guys ya. Ayam ini apakah ada hari ini top bayarnya XL, CP. Aduh ini para retail guys top bayarnya guys ya. Meskipun naik 6% tapi yang beli banyak para retail, jadi kita wait and see dulu guys. Ayam kita wait and see dulu guys. Apakah ada sentimen MBG ya guys, ayam guys. Jadi izin ya, kurang main guys saham-saham kayak gini guys ya. Izin ya, kalian keputusan di tangan sendiri guys. WWS, saham WWS juga saham liquidity rendah guys. WWS ini liquidity rendah ya, banyak shadow, jadi kita wait and see dulu guys. Saya skip lah ya, nggak wait and see lagi guys. Saya malah cenderung ke skip guys. Saham-saham kayak gini guys ya, transaksinya 400 juta, 200 juta, 200 juta. Jadi kita wait and see dulu bos ya. WWS, energi udah guys. Emas guys. Emas nih bos. Emas guys. Jujur guys ya, jujur ini guys. Jujur guys, kemarin itu saya BSJP emas guys, tapi saya diem-diem guys. Jadi saya beli, kemudian saya pagi-pagi saya jual guys. Jujur ya, BSJP tapi cuma berapa 1% apa berapa persen tadi guys. Skip sama yang gak liquid ya, yoi guys, aman guys.
Kemudian emas kita cek sekarang guys. Emas itu pertama guys. Emas itu lagi di pucuk guys ya, lagi di all time high guys. Lagi di pucuk. Kalian kalau beli di pucuk itu harus penuh perhitungan guys. Kita main di emas itu sering guys ya, main di emas guys, tapi perlu perhitungan guys. Secara transaksi ya nggak ada distribusi yang gimana-gimana ya, nggak ada distribusinya signifikan guys. Ya, jadi emas kalau mau masuk lagi kita wait and see dulu guys. Kita itu main emas itu terakhir profit Antam guys ya. Emas itu guys ini guys ya, kita juga perlu bukti guys ya, emas guys. Ini bos. Nih guys, kita terakhir main emas itu pada Jumat kemarin ya, kita beli di 7.900. Kemudian kita take profit di berapa guys? Ya, kita take profit emas di berapa guys? Nah, kita take profit emas di Senin guys ya, BSJP lah ya, di Senin ya, 7,8% guys. Kita main emas lagi. Nah ini guys, tanggal 18 Februari kita juga TP emas di 8% guys. Jadi sering, kita kayaknya 3 kali ya guys ya kita main emas guys. Waktu naik-naik gini guys. Gitu bos. Kemudian saya juga main emas waktu mati lampu guys ya, waktu pemadaman mau update di grup guys. Seingat saya guys. Ini guys. Ya izin beli emas ini ya tanggal 9 Februari juga. Ini bersamaan beli NKP guys ini guys. Kemudian naik 11% ya. Instant profit 11% di emas. Nah itu guys, kita sering main emas guys, tapi untuk sekarang kita nggak punya barang ya, jadi kita wait and see dulu guys. Tungguin koreksi lebih dalam guys ya. Disclaimer on dulu guys. Bukan ajakan menjual membeli saham guys. Udah guys ya. Sudah sejam guys ya, saya mau bacain komen guys. Harta hari ini naik 6%, mantap guys. HRTA guys. Waduh guys, naik kenceng guys ya RTA ini guys. Wah mantap sih guys. Lagi nanti besok saya cek aja kenapa ini kok bisa naik kenceng guys. Emang komoditi itu lagi oke guys. Komoditi, kenapa saya mainnya saham-saham itu aja guys? Karena flow-nya ke komoditi guys ya. NCKL, Indi, Tins, emas, Antam itu guys. Kayaknya flow-nya larinya ke situ guys. Gitu guys ya, makanya kita mainnya itu guys. Ya sudah guys ya. Udah 1 jam guys ya. Untuk kalian yang belum follow TikTok saya, follow TikTok saya guys. Yang belum follow IG saya, follow guys. Yang belum subscribe YouTube saya, subscribe. Yang pengen join komunitas silahkan klik link di bio guys. Oke guys, thank you guys ya. Besok lagi guys ya. Thank you guys. Kok saya tiba-tiba ngantuk guys. Thank you. Assalamualaikum guys.